Ngomong-ngomong kan sebentar lagi nih tanggal 9 Maret ada peringatan Hari Musik Nasional ya Pak. Itu kalau menurut Pak Guru sendiri makna Hari Musik itu gimana Pak? Makna hari musik, menurut saya ya hari musik kayak penting sih ya dalam kehidupan. Terus dicetuskannya ada hari musik juga menurut saya penting juga, bagus sih. Buat para musisi gitu. Iya juga apa ya, buat kehidupan sih menurutku. Kalau kita cuman nggak ada bunyi-bunyian, kamu pernah bayangin nggak Ya, sunyi kita banget. hidup gitu kan, nggak ada musik, nggak ada gambar lah, nggak ada apa, kayak bangunan kan juga butuh hal seni juga Iya, kan, iya. seni rupa ya ada di situ apa, itu sangat penting. Jadi kayak semacam itu kan salah satu wujud apresiasi ya dari dunia dengan adanya hari musik kan. Berarti musik kan diapresiasi, seni musik. Ya menurut saya itu bagus sih hari musik. Cuman gini, eh, kadang saya jadi sharing-sharing aja ya. Iya, iya. Santai Sama aja, Pak. sih, kalau kita membuat karya seni rupa, karya seni musik juga, kayak ini berarti hari musik. Ya kalau buat Indonesia sendiri lah ya. Iya. Ya, jadi proses ininya gini. Kalau menurut saya kebanyakan ya untuk para yang nggak para ya, bagi saya sendiri lah, apa kalian-kalian yang suka dengan musik atau membuat musik kayak gini. Eh, menurut saya kita membuat musik, mendengarkan musik atau ya apalah itu ya, terus membuat lukisan apa apa, kadang banyak lupa tentang padahal jadi diri kita kan orang Indonesia gitu. Kayak lupa budaya yang Budaya iya, karena saya juga kadang mendengarkan musik-musik yang apa band-band baru atau lagu-lagu baru, judul mereka malah arahnya ke baratan gitu loh. iya banyak sekarang sih Pak. Iya kan? Terus liriknya juga lirik Inggris gitu. Sebenarnya sih itu nggak masalah ya, referensi banyak. Tapi kebanyakan kalau saya lihat, bukan kebanyakan sih, alangkah lebih baiknya menurut saya, kalau kita misal membuat musik atau membuat karya yang lain juga, kita harus masukin yang namanya budaya Indonesia. Misal kalau di musik bisa kita dimasukkan ke ini bahasanya juga, menurut saya lebih bagus bahasa Indonesia. Iya. Kan karena kita juga di situ mempromokan bahasa Indonesia Bahasa itu Indonesia. buat luar negeri gitu kan. Tapi kan selama ini kebanyakan liriknya sekarang Iya, bikinnya macam-macam. luar-luar lirik Inggris apa kan, menurutku jadi Indonesianya tuh kurang ada loh. Iya, kurang kelihatan. Iya. Terus ininya juga apa, alat musiknya. Menurut saya kalau kita Indonesia alangkah lebih bagusnya membuat musik ya, itu dicampurin lah ada melodi-melodi khas-khas Khas musik daerah. Indonesia ya, Iya. daerah misal ada etniknya apa-apa gitu. Itu menurut saya yang keren sih. Sama aja di seni rupa juga. Di sini juga saya lagi berusaha sih di seni rupa. Jadi saya membuat karya masih belum memamerkan kalau ada khas Indonesianya. Padahal kan di seni rupa juga banyak apa ya, peninggalan-peninggalannya yang hubungannya dengan seni rupa itu kayak ukiran-ukiran. Kan khas kan Khas, di iya. Indonesia kan. Terus misal topeng-topeng gitu. Jadi saya pengennya ya itu belum kesampaian sampai sekarang. Iya. Iya. Jadi di lukisan itu bayangin kalau di situ ada semacam kayak mungkin ada ukirannya, batiknya yang khas Indonesia. Kalau kita pamerin ke luar negeri kan, mesti luar negeri kan langsung lihat, oh ya ini unik dan ini Indonesia banget ya ada ininya. Lah itu yang kebanyakan mungkin ya kita ya Iya, anak-anak iya. milenial sekarang lah ya, itu lupa. Jadi mereka malah arahnya bikinnya ke pengen kayak yang barat-baratan, lupa dengan budaya kita sendiri yang Indonesia. Iya nggak sih? Menurutmu Iya. gitu nggak? Iya Pak, banyaknya kayak gitu sih. Iya kan? Kayak gini aja. Kayak kamu kalau mendengarkan lagu, gampang masuknya kira-kira lirik luar atau Indonesia? Sebenarnya sih kalau saya pribadi Indonesia ya kayak Iya kan? lebih Kan? Ya secara gampangnya gitulah. Gimana kita mau ini apa ya? Iniin budaya Indonesia ke luar negeri kalau kita juga dengan bahasa sendiri nggak ini kan, malah milihnya Ya, aneh. bahasa luar, iya kan, aneh. Lah itu sih yang perlu, yang menurut saya perlu ini ya sama generasi milenial sekarang. Iya kan? Iya sih Pak, ya. Gitu guys. Jadi kalau kalian ada keinginan buat bikin lagu atau apapun gitu ya guys, jangan lupa tetap
masukin budaya asli Indonesia ke dalam lagu itu sih. Iya kan? Iya. Bagus, hal bagus. Terus gini juga. Ini ya sambil Iya, sharing-sharing iya. lagi Iya, ya. monggo, Pak. Gini. Saya pengen tanya kalian ya, buat kalian ini milenial ya, sama sih sama-sama manusianya malah beda-bedakan manusia. Jadi Ya enggak lah, Pak. kadang kalau bikin karya ya entah itu karya musik, intinya karya seni lah ya. Karya seni. Bisa lukis, musik, tari, atau apa puisi apa. Biasanya kendalanya itu apa biasanya? Untuk awal memulainya. Rasa kayak mungkin gregetnya loh, Pak, kayak greget. Oh, Bikin- gregetnya nggak ada apa-apa. Iya, kayak ada rasa keinginan, cuman dari hati itu kayak lah nanti dulu lah kayak gitu. Oh, nanti dulu itu iya. ya. Unik malah nih kasusmu. Terus saya pernah tanya-tanya sih ya ke ini murid-murid, terus ada Pak lah gambarnya takut jelek gitu. Jadi menurutku itu masalah pola pikir kita sih. Jadi belum apa-apa udah nyerah terhadap iya udah. Sugesti. Iya, sudah mikirnya nanti jadinya jelek. Sebenarnya karya seni menurut saya Iya. itu nggak ada patokannya jelek enggaknya. Iya kan, nggak ada patokan Iya. nilainya harus berapa gini-gini kan, nggak ada karya seni. Sama di halnya musik. Yang saya agak iniin kan jadi karena pola pikirnya mereka takut ntar hasilnya jelek-jelek apa kan, jadi nggak pernah bikin karya kan karena takut itu. Harusnya pola pikirnya diubah. Kenapa nggak diubah gini? Jadi kalau kita bikin karya bagusnya menurut saya, jadi kita mulai dulu aja lah, nggak usah mikirin nanti jadinya bagus apa enggak. Urusan belakangan Iya, gitu ya, urusan Pak. belakang, karena menurutku karya seni itu nggak bisa dinilai. Iya kan? Kalau saya sering ya bilang ya ke anak-anak mungkin karena saya pengajar kan, pasti permasalahannya gitu, takut lah Pak nanti karyanya jelek apa-apa. Itu pola pikirmu yang salah. Harusnya kamu pola pikirnya nggak usah takut jelek dan ini. Itu kan nggak ada patokannya. Kenapa nggak kamu mencoba membuat langsung aja, mindsetin saya bisa, tinggal dibuat, pasti hasilnya akan beda sih. Gitu sih. Karena Kadang. sebenarnya kayak karena karya seni itu kan setiap orang pasti beda-beda gitu ya, Pak, kayak Iya. menampilkan keunikan tersendiri gitu. Nah, kan bener Iya. mindsetnya itu. Karena kan punya khasnya masing-masing. Tapi kayak kita sebagai pelajar itu kayak kalau kan udah semaksimal nih, kayak kita bacanya udah maksimal, tapi kalau dinilai kan itu nilainya kurang, jadi kayak kurang puas, terus jadi selanjutnya itu kayak takut gitu untuk mencoba lagi. Itu gimana gitu, Pak, cara ngatasinnya? Ya kalau saya ngatasin kayak gitu sih ya, kayak saya ngalamin juga kan, Iya. ada yang anak-anak gitu. Kalau saya mikirnya gini aja, ya kalau saya menuntut untuk harus bisa semua, Iya. berarti itu kan egois. Kan setiap setiap anak kan pasti kan punya kelebihannya masing-masing. Nah, iya tuh, Pak. Iya kan. Iya. Ini kalau misal ada salah satu anak ini, dia bakat desain rupanya kurang, mau saya apa ya gojlok kudu bisa, emang bakatnya nggak bisa kan ya mesti kan mau gimana, malah nanti malah dia makin nggak suka sama hal itu, tertekan kan, makin nggak suka. Kalau saya sih mending saya deketin, ya udah gambar aja sesuai kesukaanmu gitu. Ya masalah nilai kan emang kalau kamu nggak ini kan ya itu kan, cuman kan itu bisa buat pertimbangan nilai. Emang saya mikirnya sih kalau ngajar gitu, nggak semuanya anak harus apa ya kudu bisa nang hal itu ya kan. Kalau emang kan mesti punya kelebihannya masing-masing lah, itulah ya. Kalau kayak gitu menurut saya berarti ngajarnya kita udah ikhlas. Ngapa? Iya ding, Pak, bener. Ngomong-ngomong itu sebenarnya Pak Guru ada keturunan dari keluarga di karya seni atau mungkin baru Pak Guru sendiri gitu di keluarga yang Kalau keturunnya ya dari ibu saya, orang tua saya itu nggak ada yang seni. Cuman dari saya lahir, keluarga saya itu punya usaha mebel. Jadi apa ya, dari saya proses menuju ke dewasa itu setiap hari kan lihat ada kayu bekas gerajian, ukir. ya ukir, nah itu kan ada seni-seninya juga kan.
Sebenarnya kalau bapak cuman bisa ya bisa itulah bikin kursi apa mungkin itu hal seni juga ya. Iya, seni. Cuman kan nggak ada kenggambarnya ya apa-apanya kan itu kan cuma hasil itu jadi gitu kan. Ya itu sih. Ya mungkin karena berarti kan tetap ada bau-bau seninya kan. Cuman yang bikin saya itu tetap nonton kartun. Juga kartun kan imajinatif banget ya. Adil. Gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Apa? Belum, nggak ada. Berarti itu di keluarga Pak Guru sendiri, Pak Guru ya yang mulai merintis dari seni gitu? Cuma Pak Guru atau adik, kakak mungkin? Nah itu lucunya di keluargaku. Kakakku juga sama, seni juga. Dia lebih ke desainer loh bikin baju. Lah kalau adikku yang terakhir ini, dia lebih ke teater, puisi. Tapi sekarang malah ke make up. Kan sama-sama seni gitu. Lucunya itu sih kalau saya lihat dari keluarga bapakku ibuku emang nggak ada yang keturunan seni, tapi anaknya ke seni semua. Satu pemikiran itu makanya Pak. Iya, dan beda-beda lagi kan. Yang satu lebih ke fashion, yang saya ke lukis. Lah yang hampir bersangkutan kan ini adikku yang terakhir sama kakakku yang pertama kan. Oh iya sih. Ada hubungannya. Iya, make up sama baju. Tapi keren sih Pak, saling melengkapi itu. Ya gitu. Ngomong Pak Guru selain ngajar di SMA ini, mungkin ada pekerjaan sampingan gitu di rumah? Pekerjaan sampingan di rumah? Tidur paling. Ya pekerjaan sampingan ya tetap paling berkarya. Kadang juga ada pesanan untuk melukis tembok, mural, di kafe. Terus pesanan lukis. Terus gini, saya punya rasa yang apa ya kayak ini. Saya dulu sering ngerjain pesanan lukisan sketsa wajah, tahu kan lukisan muka gitu. Lucunya enggak sih ini nggak tahu saya aneh nggak ya? Lucunya harusnya kan kalau emang kita usaha, ada yang orang pesan, oke, sama saya tak kerjain kan, seset hasilnya jadi, terus saya kasih dan saya udah dapat uang, harusnya udah kan, yang mau duit. Tapi saya lucu, jadi saya kalau dapat pesanan itu, misal karyanya jadi, udah saya kasihkan, terus saya punya rasa, aduh nggak enak. Takut nggak mirip apa-apa, harusnya kan nggak usah mikir gitu kan, karena kita udah punya uang. Lah karena malah justru saya itu buat beban banget sama saya. Akhirnya saya kalau pesanan lukis wajah udah nggak pernah tekan hati karena mikirnya beban itu beban kerasanya loh, nggak rasa nggak enak gitu. Mental. Iya, tapi kalau mural atau misal suruh bikin lukisan buat dipajang di ruangan tapi nggak muka apa-apa, itu kayak angkatin duit. Apapun yang penting jadi uang gitu. Iya, itu sih. Dia lucu sih kalau belajar seni, jadi apa ya, kita juga belajar rasa juga di situ. Itu kayak tadi dari seni saya punya rasa itu, jadi rasa nggak enak apa-apa kan ya itu ya. Terus melatih ini juga rasa gimana rasa ini, terus kita visualkan gitu. Misal aku kadang gini juga, kalau nggak bisa misal galau kayak apa-apa ya, belum nyungki galau banyak dipikirna, untuk biar galaunya itu hilang sama saya mending langsung tertuangkan ke sebuah karya. Jadi ada realisasi dari kegagalan itu sendiri ya. Malah habis bisa itu jadi mati kan. Terus jadi kan langsung plong gitu, bisa kelukis atau ke bikin lagu. Saya lebih suka gitu daripada kita terhanyut terus dengan kegalauan. Buat apa sih ya Bu? Iya. Mikir ora penting berlarut-larut. Terus dari saya suka seni itu, bisa ibaratnya bisa langsung menyembuhkan tegawe karya weh, langsung plong. Bisa gitu. Dijual lagi ya Pak, bisa jadi uang ya. Jadi uang gitu. Terus kembali lagi nih Pak ke Hari Musik. Sebenarnya kayak Hari Musik itu perlu diapresiasi oleh semua orang atau hanya musisi-musisi atau orang yang ada bakat di bidang itu ya. Iya. Kalau menurut saya sih harus semua orang ya. Contohnya gini, kayak Indonesia kan ya, mesti per negara punya lagu kebangsaan, kan. Itu juga musik kan, lagu kan. Harusnya kita semua warga Indonesia, rakyat Indonesia ya harus ngapresiasi itu. Iya kan? Kita juga harus
harus bisa dengan lagu kebangsaan, kita harus bisa nyanyi juga kan. Bahkan di setiap hari kita menyanyikan juga kan. Kalau di sekolah Indonesia Raya. Menurut saya semua rakyat Indonesia yang harus mengapresiasi musik itu. Dengan adanya hari musik ya. Cuman ngapresiasinya kan ya nggak harus kita semuanya orang nyolain musik apa kan nggak harus ya. Itu kan merasakan aja, oh ya sekarang hari musik ya. Apa sih? Kayak, mungkin bisa kita dengarkan musik-musik lama-lama lah yang nuansa-nuansa kemerdekaan, atau kita cuman oh ya hari musik. Iya, dengerin musik. Iya, kayak itu wis yang apresiasi. Kita tahu ada hari musik kan juga itu salah satu apresiasi juga kan. Ya harusnya sih gitu sih. Itu menurut saya penting karena setiap negara juga ada ininya kan. Kalau tadi kan kayak lebih ke umum gitu, kayak ke masyarakat, kayak caranya kayak dengerin musik gitu kan. Terus kalau buat pelajar sendiri kayak kita itu gimana cara mengapresiasi musik? Kalau menurut saya sih cara mengapresiasi musik sebagai pelajar ya banyak caranya. Sing cara gampangnya bae ya. Iya. Usahan dewek dadak gawe karya gawe apa-apa ya. Usahan gue. Oh, itu susah Pak. Gampangnya bae kene. Kita nggak usah membeda-bedakan aliran musik. Misal aliran musik kan ada banyak tuh, dangdut apa rock apa ya. Terus dewek bisa apa ya kayaknya maksudnya gini, nggak usah membeda-bedakan, itu semua aliran musik bagus. Itu menurut saya udah mengapresiasi sih. Jadi nggak menjelekan aliran salah satu gitu. Cara simpelnya ngono bae lah sebagai pelajar. Ana sing keren maning ya kamu bikin karya musik. Nggak usah muluk-muluk harus skillnya bagus apa-apa. Yang penting udah jadi lagu aja itu udah keren menurut saya. Gitu bisa juga dengan apa sih ngapalah main alat tradisional juga ya kan, musik juga kan. Lah ini kayak di SMA Kejabung ada alat tradisional ini menurut saya keren banget. Iya. Soalnya di era-era sekarang lumayan terkikis ya kayak budaya. Dan itu juga kayak bahkan sampai nggak ada yang bisa memainkan. Padahal itu kan alat tradisional kita kan turun temurun dari dulu. Itu yang bisa kita banggakan untuk luar Indonesia kan, harusnya kita bisa itu juga. Dan ini keren sudah ada. Ngomong tadi sama Kejabung. Oh ya. Untuk mungkin ada apa ya? genre musik yang Pak Guru suka gitu, paling suka apa gitu? Kalau paling suka, saya tergantung mood. Tergantung beda-beda. Kadang lagi hari ini saya kepengen dengerin rock, Kadang lagi hawanya ini lagi melo-melo, ya dengerinnya melo. Kadang kalau lagi nongkrong sama akamsi di rumah, anak-anak kampung rumah, itu dangdut ya saya ikut dangdut dengerin. Itu apa ya, nggak ada spesifikasi aliran yang saya suka sih. Jadi saya mengalir aja. Lagian semua lagu menurutku ada kelebihannya masing-masing, semua aliran loh. Iya. Kalau di dangdut saya suka dengerinnya sambil memejamkan mata. Kenapa Pak? Dengerin suara gendangnya asik banget terus ya. Misal di rock ada kelebihannya, saya bikin moodnya jadi semangat. Itu. Misal di melo itu lebih ke nuansanya jadi misal melankolis gitu loh. Ngerutin lagu cintanya lagi wah. Menurutku punya kelebihannya masing-masing. Bahkan musik ini kan kentongan apa-apa. Itu juga ya kayak Indonesia banget apa keroncong juga menurutku bikin mendayu-dayu. Ada kelebihannya masing-masing lah, tinggal kitanya ya kan. Itu sih. Kalau kamu ya sama sih Pak gitu, kayak tergantung mood juga. Iya, gitu sih lebih ke itu. Gimana lagi? Tanyain apa lagi? Terus kayak apa ya, kayak rencana mungkin Pak Guru tentang musik dulu ya Pak. Rencana apa sih yang pengen Pak Guru realisasikan ke depannya gitu? Nggak usah muluk-muluk sih, tetap konsisten main musik. Terus saya juga suka bikin lagu juga. Ya cuman itu pengennya semangat untuk memainkan musik, terus bikin lagu. Saya pengennya
nggak pernah pudar, tetap terus. Nggak usah goal tinggi, saya nanti maunya misal bikin album konser yang gede-gede. Kalau nggak kesampaian nanti malah sakit tau kan. Aduh. Gitu. Paling itu sih simpel aja lah. Pengennya tetap masih bisa memainkan sampai ngeband gitu. Itu sih. Kalau di musik. Kalau di seni rupa, dilukis juga ya kan saya nulis juga. Itu juga sama. Cuma pengennya tetap masih bisa konsisten bikin karya terus. Pengennya tangan sama kaki masih bisa dipakai terus sampai tuh buat bikin karya. Gitu. Simpel kan? Itu sih paling. Bel lagi kayaknya saya ngajar untuk sambil lagi ya. Nggih, Pak. 10 IPS 3. Mungkin apa lagi yang mau ditanyakan? 10 IPS 3. Bentar ya. Enggak OSIS. Enggak OSIS. Oke. Terakhir nih Pak, terakhir ini. Harapan untuk pertama untuk musik di Indonesia dulu, kayak karya ya nggak harus musik sih, kayak semua karya seni yang ada di Indonesia itu harapannya apa? Apa temen ya? Harapannya apa ya? Ya gitu sih. Gini, harapannya ya semua orang yang membuat karya seni, harapan saya sih ya, itu jangan lupa rootnya kalau kita itu orang Indonesia. Kalau bisa di dalam karya itu sama kita diselipin budaya Indonesia lah, tentang apa itu Indonesia. Biar nanti kalau dilihat sama orang luar negara kita, orang luar kan bisa lihat ciri khasnya kalau ini Indonesia. Simpel sih, cuman itu aja. Kadang yang lupa gitu sih, referensi kita pengen bikinnya kok yang barat-baratan dan budaya Indonesia, root Indonesia sendiri itu dilupakan. Simpel itu. Karena saya juga sekarang lagi berusaha seperti itu untuk membuat karya, entah itu di musik, entah itu di seni rupa. Kalau harapan untuk SMA sama OSIS itu gimana Pak ke depannya, mungkin nanti SMA biar kita sama OSIS. Ya tetap kayak gini sih, tetap kompak aja gini. Terus ini bikin podcast kayak gini, tetap kompak, terus ya buat sesuatu yang apa ya ibaratnya visioner yang baru-baru lah gitulah. Itu terus dan tetap bahagia sih. Gitu aja sih harapannya. Tetap gitulah, tetap kompak, bahagia, buat sesuatu yang baru-baru. Ikutin zaman, oke, gitu. Kalau enggak ikutin zaman tapi tetap dikolaborasikan dengan ya mungkin apa yang dulu-dulu juga nggak apa-apa kan, malah lebih bagus. Gitu sih. Paling itu aja. Terima kasih Pak. Oke guys, sama-sama. Karena waktu udah makin panas ini ya rasanya ya. Karena dan Pak Bayu juga mungkin harus ngajar, ada pekerjaan lain. Jadi kita cukupkan aja ya. Episode Gerimis kali ini. Terima kasih untuk Pak Bayu yang sudah bisa meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ini dengan kita. Oke, sama-sama. Saya juga berkesan juga sih. Maksudnya pertama kali juga diwawancarai sama murid sendiri gitu. Dan ini OSISnya ya keren sih ini, keren juga. Makasih, Pak. Oke, saya juga terima kasih. Itu ya. Gitu ya guys. Saya mengingatkan sekali lagi untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube SMA Negeri 1 Gejabang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.